Gulma ataupun rumput liar yang berada pada tanaman inti ini kerap sekali menjadi momok, bahkan tidak sedikit yang memusuhinya karena dianggapnya rumput liar ataupun gulma ini dapat menyebabkan hasil panennya ini nanti akan terganggu. Sehingga kerap sekali mereka resah dan pada akhirnya banyak yang mengambil jalan pintas dengan cara menyingkirkannya dengan caranya masing-masing. Ada yang mencabutnya, ada juga yang mengobatinya, menyemprotnya ya. Nah, kita perlu riset sedikit dari sebuah kepercayaan itu. Benarkah keberadaan gulma ini menguntungkan atau justru merugikan para petani? Yuk kita perhatikan sejenak. Tanah normal yang jauh dari kompos ya, yang jauh dari kompos organik, biasanya jika dibiarkan secara otomatis akan tumbuh jenis gulma-gulma liar seperti ini. Namun tahukah bahwa sebetulnya semuanya saling berkaitan karena semesta ini memberikan semuanya berkaitan, jadi saling topang menopang. Seperti manusia butuh tumbuhan untuk hidup ya. Kemudian binatang juga butuh tumbuhan untuk hidup. Tapi ketika manusia ini mati, binatang ini mati, ini juga akan menjadi manfaat bagi seluruh tanaman karena dapat menjadi pupuk juga baginya. Nah, itu artinya sebetulnya seluruh makhluk hidup yang fisik ini akan saling topang menopang ataupun saling membutuhkan. Perhatikan lebih cermat sedikit ya. Biasanya ini akan tumbuh gulma jika kita sabut gulmanya ini seperti ini ditumbuhi oleh rumput teki. Nah, ini rumput teki ini kerap sekali menjadi momok. Nah, di pangkal rumput teki ini kita dapati untuk yang teki sudah berusia dewasa, dia akan ada umbinya. Dan umbinya ini kalau kita haluskan atau kita remuk kemudian kita cium, dia memiliki aroma yang sedikit pedas seperti lada. Nah, apakah rumput teki ini dapat merugikan atau justru memberikan keuntungan? Coba kita riset kembali jikalau kita mau menerima keberadaan mereka. Karena begini teman-teman, konteksnya adalah kita mengembalikan struktur tanah. Jadi tanah yang rusak, secara otomatis dia akan update. Jadi rumput teki ini tidak akan tumbuh ngawur, dia tidak akan tumbuh di mana saja. Dia bisa tumbuh tergantung dari kadar tanah itu sendiri. Nah ini terbukti rumput teki ini tidak akan mau tumbuh yang seperti itu. Tanahnya terlalu lembab. Karena kenapa? Nanti umbinya akan membusuk. Nah maka dari itu sebetulnya tanah tersebut ini secara otomatis sedang memperbaiki dirinya sendiri. Dengan proses alamiah, ini kalian boleh percaya boleh tidak, keberadaan rumput-rumput ataupun gulma yang ada di sekitar rumah kita, yang ada di sekitar pekarangan maupun di kebun dan sawah kita, ini dapat kita kelola. Bahkan ini dapat kita jadikan sebagai pupuk kompos organik, bahkan dapat kita jadikan sebagai penangkal ataupun dapat mengundang bakteri baik untuk penciptaan unsur hara. Nah, kalau buat yang tersadar, harusnya berpikir dengan keberadaan rumput teki seperti ini, dia berhasil mengeluarkan umbinya, tentu ini adalah signal dari alam semesta. Jikalau tanah tersebut ini kadar pH-nya kurang, media tanamnya ini mudah mengering, maka dari itu dia membenahi dengan memunculkan umbi. Ini sudah menjadi proses semesta. Nah, ini adalah gambaran bagi kita semua, jika kita memiliki lahan yang ditumbuhi oleh rumput-rumput teki atau sejenisnya yang ada umbinya, tentu tanah tersebut ini akan teramat sangat baik jika kita manfaatkan untuk bercocok tanam sejenisnya. Contohnya seperti singkong, seperti ubi jalar ataupun talas ataupun jenis umbi yang lainnya. Tidak sedikit orang yang memanfaatkan rumput teki sebagai pupuk organik. Ada yang dengan cara difermentasi, ada yang dengan cara dibakar, dilebur, dihaluskan, lalu kemudian ada juga setelah dihaluskan, lalu dilakukan sebuah penimbunan. Karena ini untuk memperbaiki struktur tanah secara alamiah. Nah teman-teman,
terkadang kita memaksakan diri, banyak lahan kita ditumbuhi oleh rumput teki ya, tapi kita menanaminya dengan tanaman yang bertekstur nanti dalam pembuahan ataupun difokuskan untuk daun, tentu sebetulnya kita kurang pas ya. Harusnya kita menanaminya dengan tanaman yang berjenis memiliki umbi. Nah, inilah keegoan kita karena memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan media tanam ataupun bumi yang ada di sekitar kita. Kemudian media tanam ataupun kebun yang ditumbuhi tanaman liar seperti ciplukan, seperti daun meniran, dia dapat menghasilkan buahnya, itu tentu akan sangat bagus jika kita manfaatkan untuk bercocok tanam sayur mayur yang berbuah ataupun yang jenis buah-buahan. Nah, kalian di sini mungkin bisa mulai meriset proses pola pikir sehingga nanti di dalam, menurut saya, untuk mengendalikan gulma ini jangan dimusuhi. Tapi sebaiknya kita ini memahami kemunculan gulma ini berawal dari apa dan disebabkan oleh apa, dan nanti akan menyebabkan apa. Jikalau diri kita merasa sayang dengan lingkungan, maka sebaiknya kita kalau mau bercocok tanam, kita kendalikan gulma-gulma yang ada di sekitar lokasi kita, supaya hendaknya tidak menggunakan bahan-bahan yang tidak jelas bahannya itu biasanya yang instan-instan. Ini karena dapat mencemari air, ini bisa global loh ya, bisa pemanasan global akibatnya, terus juga ini bisa merusak tekstur tanah, pH tanah rusak, mikroorganisme itu mati. Apa itu mikroorganisme? Sebuah hewan-hewan kecil yang hidupnya ini di lingkungan sekitar tanaman sehingga dapat tercipta unsur hara. Jadi mikroorganisme ini adalah sejenis hewan yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, keberadaan gulma-gulma semoga ini akan menjadi sumber inspirasi karena ini adalah semesta ini sebetulnya dia sedang menunjukkan terhadap kita. Jadi kalau kita mendapati kebun kita ditumbuhi gulma apa, sebaiknya kita itu tanggap sasmito ataupun kita ini harusnya ini memahami. Sebetulnya maunya tanah ini seperti ini. Dengan perkondisian tanah yang mudah untuk kering, kemudian banyak ditumbuhi rumput-rumput teki seperti ini ya. Tentu ini tidak cocok jika kita pakai untuk bercocok tanam jenis berbuah, teman-teman. Jadi ini cocoknya untuk memperbaiki struktur tanah, kita harus ikut dengan kode alam semesta. Maunya tanah ini dia menghasilkan umbi, ya kita tanam jenis tanaman yang memiliki umbi. Tuh lihat ya, ini teki ini dia nanti di pangkalnya seperti ini ada pentolannya nih, seperti ini teman-teman ya. Nah, kita harus paham, oh maunya tanah itu seperti ini. Jikalau kita mau selaras sejalan dengan proses alamiahnya, percaya atau tidak, maka kestabilan dari struktur tanah ini akan dapat terjaga. Nah, saya rasa sampai di sini aja penyampaian dari saya. Semoga ini akan memberikan renungan dan kemanfaatan bagi teman-teman ya. Jikalau ingin bercocok tanam, sebaiknya kita pikirkan ulang dengan proses ataupun sistem penanaman yang memang semestinya prosesnya alamiah jikalau kita memang menyayangi alam ini. Baik, semoga ini akan memberikan kemanfaatan dan kita jumpa pada tutorial ataupun tips-tips bermanfaat selanjutnya.